Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam untuk seluruh mahasiswa program RPL. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi praktikum kimia farmasi untuk bahasan titrasi permanganometri. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu bisa lihat prosedur tentang titrasi permanganometri untuk sampel kandungan zat besi, yaitu pada halaman 39 sampai dengan 40. Prosedurnya langsung nanti dia di halaman 40. Nah, pada prosedur titrasi permanganometri pada sampel sediaan obat yang mengandung zat besi, nanti Bapak Ibu langsung lihat prosedur C dan prosedur D. Percobaan hari ini saya akan mulai dari prosedur C, yaitu membakukan senyawa atau larutan kalium permanganat sebagai titrannya dengan asam oksalat sebagai larutan baku primer. Seperti yang ada di prosedur, nanti saya akan masukkan 10 mili asam oksalat 0,1 N, kemudian saya masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian saya tambahkan 2 mili asam sulfat 2 N, kemudian saya panaskan kurang lebih sekitar 70 derajat Celcius. Jadi harus cepat titrasinya. Pada saat sudah 70 derajat Celcius, langsung segera saya titrasi dengan KMNO4 yang ada di sini. Ini isinya sudah kalium permanganat sampai warna ungunya stabil. Jadi terbentuk warna ungu stabil kurang lebih 12 detik. Titrasi berjalan harus sangat cepat, tidak boleh pertetes. Jadi agak istilahnya dalam bahasa Jawa itu trut ya, srot gitu ya. Agar suhunya tidak terlalu turun. Kalau sudah di bawah 60 derajat Celcius, maka dia tidak jadi ungu, jadi menjadi warna coklat. Jadi titrasi ini berlangsung sangat cepat, makanya harus hati-hati dalam prosesnya. Nah, seperti biasa nanti saya akan hanya menunjukkan 1 kali pengulangan. Nanti datanya akan saya berikan pada saat diskusi sebanyak 3 kali pengulangan. Jadi ini simulasinya saya berikan pada 1 kali percobaan saja. Kemudian yang terakhir setelah kita titrasi menggunakan KMNO4 dan asam oksalat, yaitu yang terakhir adalah menetapkan kadar zat besi ya. Saya membawa sampel sediaan farmasi, tablet penambah darah. Nanti ini saya akan timbang sejumlah ya tablet ini. Nanti Bapak Ibu hitung. Kemudian saya tambahkan 5 mili. Jadi prosedurnya saya ubah. Saya tambahkan 5 mili Aquades, kemudian saya tambahkan 2 mili asam sulfat pekat ya, 1 mili asam sulfat pekat, 1 mili asam sulfat pekat atau 2N, kemudian saya panaskan kurang lebih sampai 70 derajat Celcius, barulah dititrasi dengan KMNO4 sampai seperti biasa warna ungu tetap ya, warna ungu stabil. Itu prosedur yang akan kita lalui, yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu terkait dengan titrasi permanganometri pada sampel sediaan tablet penambah darah. Semoga nanti bisa diikuti dengan baik. Kita mulai percobaan hari ini ya. Mohon dipersiapkan baik-baik. Oke, Ibu, kita mulai percobaan hari ini. Saya siapkan dulu. Ini adalah Erlenmeyer. Saya masukkan sebanyak 10 mili asam oksalat, ini 10 mili asam oksalat, kemudian saya tambahkan dengan asam sulfat ya, 2N sebanyak 2 mili. Masukkan 2 mili asam sulfat, kemudian dipanaskan pada suhu ya, dipanaskan mencapai suhu 70 derajat Celcius. Oke, ini saya panaskan ya, Bapak Ibu kalau lihat dari sudut pandang saya.
Kita panaskan terlebih dahulu. Ini sudah naik suhunya. Sekali lagi, titrasi ini memang harus dibutuhkan yang agak cepat titrasinya, biar nanti suhunya tidak terlalu rendah atau di bawah 60 derajat Celcius, biar hasilnya juga menjadi maksimal. Sudah sampai ke 50. Baik, sudah 70 derajat Celcius. Kita lanjut titrasi. Oke, nah ini ya endingnya jadi ini, jadi agak kecoklatan. Ini karena suhunya sudah mulai di bawah 70 derajat Celcius. Jadi ungunya sudah berubah menjadi warna coklat. Jadi memang harus agak cepat ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini yang dihasilkan perubahannya dari ungu menjadi warna coklat ya kan. Semakin rendah suhunya maka yang terbentuk menjadi warna coklat. Nah, ini ya. Ini Robert. Oke, baik. So, volume yang diperlukan sebanyak 5 ml untuk KMN 4. Jadi ini adalah hasil ya, ketika suhunya sudah turun maka lama-lamaan dia menjadi warna coklat. Baik, itu tadi ya, kita sudah lakukan standarisasi. Makanya titrasi itu untuk KMN 4 ya, pada permanometri memang agak cepat, jadi harus ekstra hati-hati dan harus berpikir cepat agar yang dihasilkan, nah ini semakin lama dari tadi ungu coklat muda sampai sekarang menjadi coklat tua ya, itu mudahnya sekali dia mengalami perubahan warna. Oke, setelah ini kita akan membawa sampel. Saya akan menimbang beberapa gram dari sediaan farmasi. Nanti Bapak Ibu hitung ya, seperti biasanya berapakah yang dibutuhkan dari sampel tablet tersebut. Baik, nah, Bapak Ibu, ini sampelnya sudah saya siapkan ya, beberapa miligram serbuk zat besi. Kemudian saya tambahkan 10 mili ya, saya ubah karena agak banyak. Ini saya tambahkan 10 mili saja. Takutnya nanti kalau sedikit tidak bisa dengan baik ya. Ini saya aduk, saya kocok.
biar semuanya partikelnya larut ya Bapak Ibu. Nanti jika dalam sediaan ini ada sebagian besar tidak larut, berarti dalam tablet tersebut ada bahan-bahan yang tidak larut ke dalam pelarut polar atau ke dalam pelarut Aquades. Maka nanti kita akan pisah, kita akan saring sehingga yang larut ke dalam Aquades hanya senyawa yang mengandung zat besi. Selebihnya nanti tidak larut ke dalam Aquades. Karena di sini kita lihat ya, ini setelah saya kocok berapa kali sampel tersebut tidak larut ke dalam, ada yang tidak larut ke dalam Aquades ya. Nah, kita saring terlebih dahulu, kita akan pindahkan dengan Erlenmeyer yang lain. Baik, Bapak Ibu, tadi sempat terjeda ya. Ini tadi barusan saya saring karena ada beberapa bahan ya. Kita lihat dari sini keruh, banyak partikel yang belum larut sempurna. Akhirnya saya pesan untuk disaring biar lebih cepat. Namun setelah disaring hanya tersisa kurang lebih 6 mili yang larut ke dalam pelarut Aquades. Sisanya masih tersedia di sana. Saya pakai yang ini saja. Saya encerkan menjadi 10 mili ya, Bapak Ibu. Ini saya tambahkan kurang lebih agar volumenya menjadi 10 mili. Seharusnya idealnya ini masukkan ke dalam tabung ukur ya, nanti tepat 10 mili. Harusnya idealnya pakai itu, alat ukurnya pakai alat ukur. Tambahkan saja. Ini saya buat jadi 10 mili. Kita akan hitung berapakah yang terlarut ke dalam 10 mili Aquades ya. Nah, dari sini saya pindahkan ke Erlenmeyer. Ini adalah hasil sampel zat besi yang larut ke dalam kurang lebih 10 mili ya. Lebih dari 10 mili seharusnya ya. Ini saya pakai 10 mili. Kemudian kita tambahkan 2 mili asam sulfat. Ini adalah 2 mili asam sulfat K 2N. Kemudian kita panaskan pada suhu yang sama, yaitu 70 derajat Celcius. Oke, seharusnya kandungannya jadi lebih sedikit ya, karena banyak yang tidak larut di sini. Ada beberapa partikel yang tidak larut. Seharusnya titrasi ini berjalan lebih cepat lagi karena banyak partikel yang tidak larut. Ada kemungkinan juga zat besi masih terdapat di serbuk ini, ya, tidak larut ke dalam Aquades. Jadi yang terlarut hanya sedikit, sehingga harusnya ini titrasinya bisa lebih cepat. Karena hanya sedikit yang terlarut ke dalam pelarut Aquades. Kita anggap volumenya hanyalah 10 mili ya. Ini warna sampelnya juga sudah agak pink. Jadi kita lihat ketemu ungu harusnya jadi apa. Kalau normalnya dari ungu, dari tidak berwarna menjadi ungu seperti hanya tadi pada asam oksalat yang tidak berwarna. Apakah pada sampel yang berwarna kurang lebih merah jambu atau pink ini, merah jambu, nanti akan berubah jadi apa ketika ketemu harusnya menjadi ungu ya. Kita akan lihat.
Celcius. Ini literasinya saya lanjutkan, jadi volume awalnya sudah 5 mili, jadi tinggal dilanjutkan saja. Nanti butuh berapa mili yang dibutuhkan pada sampel zat besi ini. Sudah masuk ke suhu 60 derajat Celcius. Sudah hingga 70 derajat Celcius. Ini saya masukkan. Kemudian ini dimatikan. Kita filtrasi. Sebentar, lagi. Warnanya jadi coklat, Bapak Ibu. Ya, coklat ya. Lama-lama dari merah jambu berubah menjadi tidak berwarna, kemudian menjadi warna ungu, terus menjadi warna coklat. Nah, ini yang dihasilkan literasinya pada sampel zat besi atau vitamin C hanya dibutuhkan sekitar dari 5 ke 7,7, berarti sekitar 2,7 ya. Perubahan yang dibutuhkan hanya 2,7. Ini adalah sampelnya. Ini tadi yang awal sudah dingin, jadi warna hitam. Ini sudah menjadi agak coklat. Baik, itulah Bapak Ibu percobaan sederhana terkait dengan identifikasi secara kualitatif. Kita akan hitung bagaimana kandungan zat besi yang kita pakai pada percobaan hari ini. Meskipun kekurangannya dari sampel sediaan farmasi tadi banyak yang atau sebagian tidak larut sempurna dengan 10 mili Aquades, tapi kita akan bahas itu di dalam diskusi. Paling tidak kita bisa punya gambaran, memberikan informasi memberikan informasi pada Bapak Ibu bagaimana literasi volumetri menggunakan teknik permanometri melalui perubahan warna dan melalui tahap pemanasan ya. Bedanya dengan percobaan yang lain, permanometri dibutuhkan pemanasan tanpa ada penambahan indikator. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.